Gelandang Liverpool Thiago Alcantara pamer video sebuah sesi latihannya, yang ia lakukan secara individu. Sejumlah fans The Reds bereaksi karena risau Thiago kenapa-kenapa. Kerisauan itu tak lepas dari rekam jejak Thiago terkait cedera. Sejak bergabung ke Anfield dari Bayer tahun 2020, pesepak bola 31 tahun itu sudah dibekap sejumlah cedera. Salah satu cedera yang dialami Thiago Alcantara di Liverpool juga sempat membuatnya harus absen sampai 43 hari. Ketika itu ia mengalami cedera betis. Menjelang musim yang baru, Thiago memperlihatkan sebuah sesi latihan. Thiago terlihat berlatih dengan amat giat. Nah, intensitas yang ia perlihatkan turut bikin fans Liverpool deg-degan. Hati-hati, sobat, cuit seorang fans Liverpool mengomentari latihan Thiago. Yang lain menimpali dengan, kami menyayangimu, tapi tolong jangan terlalu diforsir karena kami membutuhkanmu sepanjang musim. Lututku sudah terkilir hanya dengan melihat video ini, imbuh yang lain dengan berkelakar. Kerisauan itu tidak lepas dari sejumlah sosok yang sudah cedera di skuad Liverpool. Ada Alex Oxlade-Chamberlain yang mengalami masalah hamstring sedangkan Curtis Jones terlihat memakai kruk plus sepatu pelindung khusus. Selain itu Naby Keita juga dikabarkan sakit sehingga tidak bisa bermain ketika Liverpool mengawali musim dengan menghadapi Fulham pada akhir pekan. Virgil van Dijk sempat memiliki masa kelabu bersama Liverpool saat menderita cedera. Walaupun begitu, pemain berusia 31 tahun itu bisa kembali ke performa terbaiknya setelah sembuh. Ex-pemain Chelsea William Gallas bahkan menganggap penampilan Van Dijk tetap sangar. Sang pemain tidak seperti abis menderita panjang. Atas dasar tersebut, Gallas memperingatkan kepada rival-rival Liverpool untuk waspada. Menurutnya, kehadiran pemain timnas Belanda itu dapat jadi pembeda signifikan di kubu The Reds. Hal itu sempat tampak saat Van Dijk membantu Liverpool memenangkan Community Shield 2023 atas Manchester City. Dia mampu menjegal setiap pergerakan striker buas baru milik Man City, Erling Haaland. Saat Van Dijk sudah kembali dari cedera panjangnya musim lalu, Gallas tidak menganggapnya sebagai performa terbaik sang pemain. Walaupun begitu, ia melihat penampilannya tetap luar biasa. Bahkan kita ingat saja di musim lalu, saya tidak berpikir bahwa itu penampilan terbaik Van Dijk setelah dia sembuh dari cederanya, katanya kepada Genting Kasino. Tapi apa yang dia tampakkan sebagai pemain yang baru saja mengalami cedera panjang, bagi saya dia sangat luar biasa. Setelah semusim penuh bermain, Van Dijk dalam kondisi yang jauh lebih baik dibandingkan musim lalu. Oleh sebab itu, Gallas menilai musim 2022-2023 akan menjadi musim terbaik yang dimiliki Van Dijk selama ia berkarir untuk The Reds. Bagi pemain yang sudah pernah membela 3 klub besar London itu, Van Dijk adalah ganjalan terbesar bagi tim-tim yang berusaha menaklukkan Liverpool. Man City sudah pernah merasakannya sekali. Musim ini saya pikir dia akan mencapai level terbaiknya. Sepanjang yang saya tahu, Van Dijk adalah orang yang paling sulit dikalahkan di Premier League, kata dia. Van Dijk mendapatkan cederanya pada tanggal 19 Oktober tahun 2019. Ligamen cruciate-nya pecah sehingga harus menjalani operasi dan pemulihan jangka panjang. Van Dijk absen hampir sepanjang musim 2020-21. Ia melewatkan hampir 45 pertandingan bagi Liverpool. Van Dijk sudah kembali pada masa pramusim 2021 silam. Setelahnya, Van Dijk tetap dipercaya menjadi bagian utama Liverpool. Raksasa Premier League Liverpool dikabarkan siap memberikan kontrak baru pada penyerangnya yakni Diogo Jota.
Pemain asal Portugal itu dibeli Liverpool pada musim panas 2020 lalu. Ia diangkut dari sesama klub Premier League, Wolverhampton. Saat itu Liverpool merogoh kantongnya cukup dalam. Mereka harus menebusnya dengan bandrol sekitar 45 juta pounds. Harga ini sempat jadi olok-olokan fans klub lain. Sebab Jota tak tampil terlalu tajam saat bersama Wolverhampton. Jota langsung nyetel. Diogo Jota ternyata langsung mampu membungkam orang-orang yang meragukannya. Ia bisa langsung tampil nyetel dengan skuad Liverpool. Alhasil, Jota bisa menyumbang gol demi gol bagi Liverpool. Ia memberikan penyegaran pada lini serang The Reds yang mulai dilanda kelelahan di lini serangnya. Di musim perdananya, ia berhasil mengemas 9 gol dari 19 laga di Premier League. Ia tak bisa tampil full semusim karena mengalami cedera lutut cukup parah pada awal Desember tahun 2020 dan baru bisa bermain lagi pada awal Maret tahun 2021. Terus gacor. Pada musim tahun 2021-22 kemarin, Diogo Jota terus tampil gacor bersama Liverpool. Ia tampil sebanyak 55 kali di semua ajang kompetisi. Total 21 gol ia hasilkan. Jota juga menyumbangkan 8 assist. Ia juga menyumbang 15 gol dari 35 pertandingan. Jota juga membantu Liverpool meraih double gelar yakni FA Cup dan Carabao Cup. Sayangnya ia hanya bisa membawa The Reds meraih posisi runner-up di Liga Champions. Sekarang ini kontrak Diogo Jota di Anfield masih berlaku sampai tahun 2025. Namun Liverpool dikabarkan berniat memperpanjang masa kerja Jota. Kabar ini disampaikan oleh The Telegraph. Namun mereka tak menyebut berapa durasi kontrak baru yang akan ditawarkan Liverpool. Media itu menyebut bahwa Jota adalah bagian dari rencana jangka panjang Liverpool untuk lini serangnya. Ia akan dipasangkan dengan Darwin Núñez dan Luis Diaz ke depannya. Saat ini Diogo Jota sendiri masih menjalani pemulihan atas cedera hamstring yang ia alami. Ia tak akan main saat Liverpool bersua Fulham di laga perdana Premier League tahun 2022-23. Masuk dari bangku cadangan dan mencetak gol di Community Shield, tapi haruskah dia jadi starter di partai pembuka Liga Primer Inggris The Reds? 1 laga, 1 gol, 1 trofi. 1 pahlawan baru, tanpa baju, dengan rambut top knot. 1 yang akan disembah fans Liverpool. Darwin Núñez rasanya tak bisa meminta debut yang lebih indah lagi. Ketika tiba di sebuah klub baru di liga baru, dan dengan harga selangit, bahkan jadi rekor transfer, hal pertama yang ingin Anda capai adalah memulai dengan baik. Dan striker Uruguay ini sukses memulai dengan sangat baik. Penting buat dia, penting buat kami, adalah komentar Virgil van Dijk setelah Núñez masuk dari bangku cadangan untuk menenggelamkan Manchester City di Community Shield di King Power Stadium, Sabtu 30/7. Dalam waktu setengah jam lebih sedikit, pria 64 juta pound itu menunjukkan alasan Liverpool ngebet mendatangkannya dari Benfica. Mengapa Van Dijk meyakini dia adalah sosok striker modern, sempurna, dan mengapa Jurgen Klopp yakin betul pemain 23 tahun ini akan membuat klub yang nyaris quadruple musim lalu bisa semakin kuat. Sejak pertama menginjakan kaki di lapangan, menggantikan Roberto Firmino di menit ke-58, kehadiran Núñez langsung terasa. Di saat Erling Haaland, striker mahal baru Man City, cuma beroperasi di bayang-bayang, mencatatkan sentuhan dan usaha umpan paling sedikit dibandingkan pemain manapun di lapangan, nomor 27 baru Liverpool itu terlibat dalam segala hal, ngotot ingin meninggalkan impak besar. Dan dia berhasil melakukannya. Selesai laga, dia mencatatkan tembakan 4 dan menerima peluang emas 3, lebih banyak dari pemain Liverpool manapun, dan mendapatkan 5 sentuhan di kotak penalti lawan, cuma 1 lebih sedikit dari Haaland yang bermain 90 menit penuh. Dia memenangkan penalti buat Liverpool.
Sundulannya mengenai tangan Ruben Dias, memberi jalan untuk Mohamed Salah membawa The Reds unggul. Lalu, di injury time, mahkota kejayaan hinggap di kepala Nunes. Dia menanduk umpan Andy Robertson melewati Ederson dari jarak dekat, dan mengamankan skor 3-1 untuk klub barunya. Langsung bikin fans jatuh cinta. Selebrasi Nunes menggambarkan segalanya. Nunes melepas bajunya di depan fans Liverpool yang dimabuk kejayaan. Rasa cinta sepertinya tumbuh di antara keduanya. Mereka datang untuk menyaksikannya, menyanyikan namanya saat ia pemanasan di babak pertama, dan lagi saat dia masuk dari bangku cadangan di paruh kedua. Setelah golnya, mereka membentangkan bendera Uruguay di tribun. Terakhir kali kita melihat pemandangan itu adalah saat era Luis Suarez. Suarez juga dahulu langsung meninggalkan impak instan di Merseyside, dan jika Nunes bisa mengikuti jejak kompatriotnya, maka Kopites boleh bergembira ria. Namun untuk saat ini, mereka ingin menikmati euforia dan momennya. Sesosok pahlawan baru sudah tiba di Anfield. Jangan baca berita, meski konyol, hujan kritikan menyambut kehadiran Nunes di laga pramusim. Dan yang mendengarnya bukan cuma dia sendiri. Andy Robertson contohnya, dalam wawancara pinggir lapangan, menyebutkan opini sampah yang dikatakan tentangnya baru-baru ini, dan di konferensi pasca laga, Jurgen Klopp merujuk cemoohan terhadap anak asuhnya barunya sebagai sebuah lelucon. Di mixed zone atau zona wawancara, Virgil van Dijk memberi sedikit tips buat rekan barunya. Dia harus mengabaikan apa yang kalian katakan soalnya pasca laga. Ujar bek Belanda jangkung itu kepada sekelompok wartawan. Dia harus fokus pada dirinya, pada tim, berkembanglah, beradaptasi secepat mungkin. Satu-satunya cara melakukannya adalah belajar dari latihan, belajar dari laga yang kamu mainkan, dan jangan lihat apa yang orang katakan tentangmu dan performamu. Itu, buat saya, adalah kunci kesuksesan. Hal-hal seperti itu bisa bikin kamu terdistraksi. Striker modern, ini memang baru satu laga, dan bahkan secara teknis ini bukan laga kompetitif. Banyak tantangan yang lebih besar menanti Nunes dan Liverpool, dan meski banyak yang bakal ikut senang dia bersinar sementara Haaland mengambil kesimpulan dari satu laga di awal musim sama konyolnya dengan kritikan pada Nunes di pramusim. Van Dijk sudah pernah menghadapi keduanya, sehingga cocok untuk ditanyai soal kemampuan dan potensi mereka. Dan dia tidak ragu Nunes dan Haaland akan bersinar di Liga Primer Inggris. Kalian bisa melihat dia direct langsung, dia melakukan lari ke belakang garis pertahanan dengan bagus, dia cepat, dia kuat, katanya soal Nunes. Sebelumnya saya sudah bilang, menurut saya dia striker modern. Haaland juga sama, mereka punya karakter sifik serupa, dan sama-sama sulit dijaga. Dia, Haaland tentunya memiliki banyak kualitas yang bisa bikin sulit hidup para bek. Dia akan membuat hidup bek di Inggris sengsara. Dia sangat direct, punya segalanya, bisa menanduk bola, cepat. Ada tekanan dalam diri pemain yang datang dengan harga mahal, tapi Anda bisa apa? Anda datang untuk tampil bagus, dan pihak klub membayar biaya transfer demi Anda. Anda cuma harus bekerja, dan dalam kasus ini berusaha mencetak gol sebanyak mungkin. Sama halnya dengan Darwin Nunes starter lawan Fulham. Jadi, akhir pekan nanti, bagaimana Klopp harus main di Craven Cottage? Dia enggan langsung memasang Nunes ke starting 11 kemarin Sabtu, dengan alasan pressing dan link play Roberto Firmino diperlukan untuk menghadapi Man City. Dan itu keputusan tepat, karena Firmino tampil berkelas dan cerdas, yang membuktikan bagaimana striker Brasil itu masih bisa memainkan peran besar buat The Reds. Namun, Nunes akan penuh percaya diri usai mencetak gol dan membuat pengaruh instan dari bangku cadangan. Jadi, akankah Klopp tergoda menjadikannya starter vs Fulham, di mana dia akan mendapatkan lebih banyak ruang dan peluang? Apapun yang dia pilih, Klopp boleh rileks. Ini memang baru satu laga, tetapi Liverpool terlihat lebih dari siap menyambut musim baru.